Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Amir Madika SHK. Pada kali ini materi kita adalah masih bilangan pecahan bagian yang kedua lanjut kemarin, yaitu operasi pada bilangan pecahan. Untuk kali ini nanti kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Baik, penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan pecahan. Ya, kita mulai dari sebuah masalah. Amir mempunyai 2/5 kg tepung untuk membuat kue. Karena masih kurang, ia membeli tepung lagi setengah kilogram. Berapa kilogram tepung yang dimiliki Amir? Baik, kita dari alternatif penyelesaiannya. Ya, 2/5, tadinya mempunyai 2/5 kg. Kita lihat ini ilustrasinya ya. Ini 2, seluruhnya ada 5 bagian pecahannya gambarnya. Kemudian 1/2 kalau diilustrasikan pecahannya ini 1/2. Kemudian berarti ini kita jumlahkan. Bagaimana menjumlahkan ini? Nah, ini mari kita perhatikan tulisannya. 2/5 ditambah setengah, karena tadi membeli lagi berarti ditambah. Maka langkah pertama kita cari KPK-nya 5 dan 2. 5 dan 2 itu sama-sama mempunyai KPK kelipatan persentasenya 10. Maka penyebutnya kita jadikan 10. Ini pecahan yang senilai kemarin ya. 2/5 itu kalau sama-sama kita kalikan 2 jadi 4, ini kali 2 10. 4/10 kalau kita gambarkan seperti ini. Ini 4 bagian, terus seluruhnya ada 10 bagian. Kemudian 1/2 itu senilai dengan 5/10. Nah, maka bisa kita gambarkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5/10 seluruhnya 10 bagian. Maka kalau kita jumlahkan, sudah penyebutnya sama, maka tinggal nambahkan 4 ditambah 5, sehingga diperoleh 9. Kalau kita ilustrasikan dengan gambar, ini yang biru ada 4, kemudian yang ini pink ada 5. Kalau kita jumlahkan ini ada 9. Maka 9 per seluruhnya 10. Ini yang tidak berwarna tadi. 9/10. Artinya bahwa 2/5 ditambah 1/2 sama dengan 4/10 ditambah 5/10 sama dengan 9/10. Nah, sekarang kalau pengurangan bagaimana? Pengurangan sama. Jadi kita buat penyebutnya sama. Ini ilustrasinya, pecahannya 5/10 ya setengah. Kemudian 2/5 atau 4/10 kita gambarkan. Ini 4, seluruhnya 10. Dikurangkan, berarti kalau kita kurangkan, ini diambil 4. 1, 2, 3, 4. Maka masih tersisa 1 ini. Kalau digambarkan ini sisanya yang jadi 1. 1 per seluruhnya 10. Ya, 1/10 bagian. Artinya bahwa setengah dikurangi 2/5 itu sama dengan 5/10, dikurangi 4/10 sama dengan 1/10. Gitu. Oke. Kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan harus disamakan penyebutnya. Kemudian masalah 2. Ali membeli sebuah semangka hendak berbagi kepada Umar dan Utsman. Umar diberi 1/4 bagian dan Utsman diberi 2/5 bagian. Berapa bagian semangka Ali yang masih tersisa? Kita perhatikan penyelesaiannya. Tadi utuh ya, semangkanya 1, dikurangi karena diberikan kepada 2 orang, Umar dan Utsman, masing-masing 1/4 dan 2/5. Jadi ini yang dibagikan. Maka tadi penyelesaiannya disamakan penyebutnya 4 dan 5, KPK-nya 20. 1 itu bisa diberikan 20/20, dikurangi 1/4 itu 5/20, kemudian 2/5 itu 8/20. Sekarang sudah sama penyebutnya, sehingga 20/20 dikurangi 5 ditambah 8, 13. 13/20. 20 dikurangi 13, 7. Sehingga 7/20. Jadi Ali masih memiliki semangka 7/20 bagian.
Baik. Untuk selanjutnya macam-macam pecahan. Yang pertama, pecahan sejati. Apa itu? Pecahan yang pembilangnya itu kurang dari penyebutnya dan FPB-nya 1. Contoh 2/3. Nah, 2 kurang dari 3. 4 kurang dari 7. Dan FPB-nya 1. Artinya 2 dengan 3 itu faktornya hanya 1. Termasuk 4 dan 7. Hanya sama-sama bisa dibagi 7. Oke, tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian 4/6 bukan pecahan sejati karena FPB-nya 2, masih bisa disederhanakan. Ya. Kemudian 7/100 itu atau 7%. Per 100 itu artinya persen ya. Dituliskan 7%. Bacanya 7%. Kalau 7/1000 itu bacanya per mil. Penulisnya ini 7 per mil dibaca 7 per mil. Kemudian yang kedua, pecahan tidak sejati. Apa itu? Pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Contoh 5/3, 9/4 karena 5 lebih dari 3, 9 juga lebih dari 4. Kemudian bilangan campuran. Artinya apa? Campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 2/3/5. Nah, ini 2-nya bulat, 3/5 pecahan. Maka ini bisa diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ya. Caranya gimana? 2/3/5. 2 dikalikan 5, kemudian ditambah 3. 2 kali 5, 10. 10 tambah 3, 13. Jadi 13/5. Baik, kemudian yang keempat, pecahan desimal. Ya, sebenarnya sistem desimal itu 1, 2, 3, 5, sampai 9. Ya. Kemudian contohnya, 9 desimal 14,25. Bukan 25 ya, 14,25. Apa artinya itu? Angka 1 ini artinya bernilai 10 ya, 10. Kemudian 4-nya itu satuan, 4 bernilai 4. Kemudian ini 1/10, berarti angka 2 ini nilainya 2/10. Sedangkan angka 5 ini per seratusan berarti 5/100. Itu nilainya. Kemudian masalah. Selama berlangsung perbaikan jalan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendaraan dari kota B dan B naik dari 20 menit menjadi 25 menit. Berapa persen kenaikan tersebut? Artinya tadinya kalau belum ada perbaikan jalan itu 20 menit. Karena ada perbaikan jalan sehingga waktunya menjadi 25 menit. Berapa persen kenaikan waktunya? Baik, solusinya kita hitung kenaikannya dulu. 25 dikurangi 20 sehingga 5 menit. Maka kalau dijadikan persen, persentasenya 5/20. Jadi per waktu semula, ya, bukan per 25 tapi per 20. 5/20 atau sama-sama kalikan 4, 25/100 atau 25%. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang tugasnya, saya berikan tugas 2 soal saja. Selamat untuk mencoba. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Menjaga-jaga kesehatan bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.